Ini Mbak Dewinya sudah datang, ucap Naura sambil diikuti oleh Dewi. Alina yang tengah fokus memberikan ASI botol pada Deren menoleh. Ah iya, ayo duduk dulu Mbak, biar aku jelaskan cara kerja Mbak di sini. Baiknya, dengan patuh wanita itu duduk. Tadinya dia akan duduk di bawah tapi segera saja dicegah oleh Alina. Duduk di atas saja Mbak, jangan di bawah. Baiknya, Dewi duduk di sofa yang ada di depan Alina dan Naura. Jadi mbaknya hanya fokus membantu menantuku menjaga cucunya ya Mbak. Masalah kerjaan dapur dan lainnya sudah ada Mbak Sri. Tapi jika Mbak Dewi sedang tidak mengerjakan apa-apa, nggak apa-apa membantu Mbak Sri. Baiknya, Dewi mengangguk patuh. Wanita itu tampak sopan dan tak banyak tingkah. Dari pertama melihat saja, Naura sudah suka dan cocok. Kalau malam Mbak bisa istirahat, asal Twin sudah masuk kamar. Mungkin nanti jika sudah agak besar, mereka akan dibiasakan tidur di kamar sendiri. Dan saat itu Mbak yang akan menemani mereka. Semoga saja Mbak betah ya di sini. Aminnya. Mbak statusnya apa kalau boleh tahu? Sudah menikah dan punya anak berapa? Alina mencoba untuk menyelidikinya. Saya jandanya dan belum ada anak. 1 tahun yang lalu saya bercerai dengan suami karena dia sudah mengkhianati saya. Selama belasan tahun menikah siri dengan wanita lain sampai punya anak 2. Dan alasannya karena saya mandul. Tampak raut kesedihan pada wajah Dewi. Maaf ya Mbak, aku jadi mengingatkan Mbak dengan kesedihan masa lalu. Alina meminta maaf karena merasa bersalah. Sudah terlalu ikut campur dalam kehidupan Dewi. Mbak wanita yang hebat loh, Mbak sabar banget. Semoga nanti Mbak bertemu dengan pasangan yang benar-benar mencintai Mbak dengan tulus. Naura berkata dengan tulus, sebagai seorang wanita dia juga ikut merasa apa yang menimpa Dewi. Amin, makasih Mbak. Ya sudah, Mbak mau istirahat dulu atau langsung bekerja? Terserah Mbaknya. Kedua cucuku pintar kok Mbak, nggak nakal. Saya mau ganti baju saja dulunya kalau boleh, pinta Dewi. Ra, tolong kasihkan seragam buat Mbak Dewi. Ada 3 setel, bisa dipakai untuk sehari-hari saat bekerja. Titah Alina. Iya, Ma. Bos, tampaknya lelah sekali. Berapa ronde memangnya semalam? Goda Ferdi. Saat melihat wajah sang bos yang tampak lesu dan tak bersemangat. Padahal hari ini masih pagi. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya mengejek aku. Mau aku pecat. Sontak saja mata Aksa melotot tajam. Dia ingin sekali mengajak Ferdi baku hantam saat ini juga. Bukan mengejek, bos. Aku hanya bertanya, di mana salahnya? Ferdi duduk di depan sang bos dengan wajah heran. Kurang ajar kamu, Fer. Apa kamu lupa istriku baru saja melahirkan? Pakai acara mengejek segala. Aku doain kamu nanti bakal puasa 5 tahun saat Vera melahirkan. Cerocos Aksa. Memangnya begitu ya, bos? Vera perkiraan melahirkan bulan Rajab, bos. Jadi belum masuk bulan Ramadan. Saud Ferdi dengan polosnya. Ya ampun Ferdi, kamu ini polos atau bodoh sih? Aksa mengancak-ancak rambutnya dengan frustasi. Kenapa sih bos? Aku benar-benar nggak tahu. Ya sudah Fer, kamu buat PR saja. Besok kamu kumpulkan. Hah? Kayak anak sekolah saja bos. Memang bos kenapa sih? Sakit ya? Gak biasanya lemas seperti ini. Ferdi kembali bertanya. Biasa, Fer. Hari pertama punya bayi, jam tidur jadi kacau. Kalau malam harus ikut bangun saat twins menangis. Kasihan istriku jika aku pura-pura tidak dengar. Aksa menyandarkan punggungnya ke belakang. Memang dia lelah sekali hari ini, apalagi ditambah Piton yang tiba-tiba minta jatah. Jadinya pagi-pagi dia sudah 2 kali mandi. Oh iya, bos. Apa aku nanti juga begitu, bos? Ferdi mengusap dagu seperti orang yang tengah berpikir. Tentu saja. Apa kamu nggak kasihan melihat Vera tiap malam bangun dan mengurus anakmu sendirian? Buatnya berdua jangan giliran menjaga kamu nggak mau, Ver. Serga Aksa. Iya bos, aku tahu. Ada jadwal apa aku hari ini? Rasanya ingin pulang saja. Baru jam 10 pagi. Aku sudah merindukan kedua anakku. Aksa jadi galau. Rindu twins apa emaknya? Ferdi kembali menggoda. Kalau emaknya ya sudah tentu, Ver. Dia adalah jalanku untuk pulang. Aku bersyukur sekali sudah dipertemukan dengan wanita sehebat Rara. Senyum manis terbit di bibir Aksa. Ah, seketika rasa rindu menyeruak di dadanya. Hari ini free bos, nggak ada meeting. Besok jam 9 pagi ada meeting di restoran hotel. Bersama klien dari Singapura, tutur Ferdi. Oke, aku bisa pulang lebih awal sore ini. Aksa bergegas melanjutkan aktivitas yang sempat terjeda jadi. Semangatnya kembali pulih dan dia segera ingin menyelesaikan pekerjaannya agar bisa sampai di rumah tepat waktu. Bayangan wajah 2 bayi tampaknya menari-nari di pelupuk matanya.
Ditambah lagi bayangan wajah Naura. Duh, membuat Aksa cenat-cenut ingin segera pulang. Halo jagoan Dedi, sapa Aksa pada sore harinya, saat dia baru pulang kerja. Baby Daniel dan Darren sudah tampan dan wangi di kereta masing-masing, ditunggu oleh wanita asing yang mungkin pengasuh twins. Sore mas, saya Dewi pengasuh Den Daniel dan Den Darren. Dewi berdiri dengan sopan dan mengangguk hormat. Oh iya mbak, aku Dedi si kembar. Makasih sudah mau membantu istriku menjaga twins. Aksa tersenyum sekilas. Tak mau banyak mengumbar senyum, takut ada yang baper. Sudah tugas saya mas, lagi pula mereka anak yang pintar kok. Apa istriku ada di kamar mbak? Iya mas, baru saja mandi. Iya sudah, aku masuk dulu mbak, titip anak-anak. Aksa bergegas masuk ke kamar dan mendengar suara gemericik air di dalam kamar mandi. Berarti sang istri sedang mandi. Aksa membanting tubuh di ranjang, dia terlentang sembari menatap langit-langit kamar. Seandainya saja sang istri sedang tidak dalam masa nifas, sudah pasti akan dia susul ke dalam kamar mandi. Akan ada kegiatan menyenangkan di daerah kucuran air shower. Di dalam kamar mandi, Naura tampak menikmati setiap detik waktunya mandi. Di bawah kucuran air shower yang sejuk membuat otaknya kembali fresh. Setelah selesai dan dia sudah cukup merasa segar, Naura segera memakai dalaman. Setelah itu meraih handuk bersih yang tersedia di sana, membelitkan pada tubuhnya, dan karena handuk itu tidak terlalu besar, hanya bisa menutup dada dan setengah pahanya. Mas, sudah pulang? Tanya Naura sembari berjalan menuju ke lemari. Dia ingin mengambil baju ganti. Lama banget sih mandinya, lirih Aksa. Pria itu membincangkan mata dan terbelalak saat melihat tubuh seksi sang istri. Seketika pria itu berdiri dan memeluk tubuh sang istri dari belakang. Dari dulu aku sudah cantik mas, kamu saja yang gak nyadar. Naura mencebik dan membuka lemari. Dia meraih gaun tanpa lengan warna peach. Sungguh sangat manis pastinya, melekat di tubuh berisi Naura. Dulu aku masih tersesat yang, kapan aku bisa berkunjung yang? Lirik Aksa. Dia tampak nyaman berada dalam posisi seperti ini, merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya saat bisa memeluk tubuh sang istri. Sabar mas, masih 1 bulan lagi. Baby twin saja masih belum genap 1 bulan usianya. Gak sabaran amat sih. Naura melepaskan handuk karena dia ingin memakai gaunnya. Yang, aduh, kenapa malah menggoda begini sih? Aksa menahan nafas saat melihat tubuh seksi dalam balutan bra dan CD saja. Ini kenapa jadi membesar gini yang? Lirih Aksa, sembari kedua tangannya meremas lembut kedua benda kenyal favoritnya. Tapi sayangnya saat ini dan beberapa waktu ke depan berada dalam kekuasaan twins. Memang lagi menyusui mas, harus besar. Karena produksi ASI juga harus sempurna. Naura merasa tidak nyaman saat telapak tangan besar itu tak melepaskan dadanya. Mas, sana mandi dulu, sabar. Nanti pasti boleh berkunjung lagi jika sudah waktunya. Hais, ya sudah, aku mandi, tapi juhum dulu ya. Aksa memutar tubuh sang istri dan membuat mereka berhadapan. Malu mas, rengek Naura. Malu kenapa? Kita suami istri yang, protes Aksa. Naura selalu saja bertingkah malu-malu kucing padanya. Padahal mereka menikah sudah 1 tahunan. Iya mas, tapi aku malu. Ayo, nggak ada siapa-siapa di sini. Kalau nggak mau, aku akan mengurung kamu semalaman di kamar mandi. Ancam Aksa. Kejam banget mas. Biarin, kekeh Aksa. Dia menarik pinggang sang istri hingga dada mereka menempel. Naura mengalah. Dia segera berinjit karena memang tinggi badannya hanya sedada Aksa. Dengan tak sabar Aksa membalas ciuman Naura. Dia segera menyesap dan melumat bibir semanis madu sang istri. Tapi Naura tak membiarkan itu berlangsung lama. Dia segera mendorong dada sang suami hingga ciuman mereka terlerai. Nanti kamu pengen mas, aku capek menidurkannya. Naura mencebik. Dan dia memakai gaunnya dengan cepat. Setelah menyisir rambutnya dan mengikat satu ke belakang, dia segera meninggalkan sang suami yang terkekeh geli. Awas saja kamu yang, saat buka puasa nanti. Akan aku pastikan sehari semalam akan menggempurmu, janji Aksa dalam hati. Lalu pria itu meraih handuk basah yang ditinggal Naura begitu saja ke kamar mandi. 40 hari kemudian, hari-hari Aksa dan Naura berjalan dengan banyak warna dan drama. Mulai dari baby twins yang bertambah pintar dan aktif setiap hari, bahkan mereka sudah mengenal Dedi dan mominya. Saat sang Dedi berangkat kerja, akan ada drama mereka menangis ingin digendong. Memang sih usia mereka masih 1 bulan lebih, tapi mereka sudah cukup kenal dan hafal yang mana-manakah keluarganya. Sementara Vera sedang menunggu hari kelahiran anak pertama mereka yang bisa dihitung dengan hari.
Rasa takut dan gelisah kini dirasakan oleh Ferdi. Dia sungguh cemas memikirkan bagaimana sang istri nanti melahirkan, apalagi mereka sama-sama tidak punya orang tua. Vera meminta pada Ferdi untuk menelpon kakak Vera dan istrinya untuk menemani mereka nanti di rumah sakit. "Bos, aku mau curhat," ucap Ferdi pada siang itu. Mereka baru saja makan siang di restoran dekat kantor, sebuah restoran Nusantara, dan kali ini Aksa ingin sekali makan rasakan Padang. Rendang, sambal hijau, dan ayam goreng menjadi pilihannya. Ferdi yang beberapa hari ini tidak nafsu makan, hanya mengikuti pesanan sang bos. Keduanya makan siang sembari berbincang ringan. "Curhat apa? Kayak anak ABG saja," sinis Aksa. "Aku rasanya stres, bos." "Hah?" Aksa menghentikan suapannya, lalu mengamati wajah sang asisten. "Kamu bisa urus surat pengunduran diri, Fer. Aku nggak mau punya karyawan yang punya masalah kejiwaan." Kata-kata Aksa sungguh mengguncang jiwa Ferdi. "Bos, aku serius. Aku stres mikirin istriku yang sebentar lagi akan melahirkan," ucap Ferdi dengan memelas, membuat Aksa kasihan juga. "Kenapa kamu malah stres? Seharusnya kamu bisa mensupport Vera agar dia bisa tenang dan nyaman menghadapi hari kelahiran. Kalau kamu stres, gimana dengan dia? Siapa yang akan memberikan semangat padanya?" Aksa sedikit meninggikan suaranya. Gemas sekali dia sama Ferdi. Badan doang besar, tapi nyali. Tapi semoga saja Ferdi tidak tahu jika dia sempat pingsan waktu di dalam ruang bersalin. "Iya, bos. Justru Vera yang terus menyemangati aku," jujur Ferdi. "Yang mau lahiran siapa? Yang butuh support siapa? Memang bos dulu nggak stres apa?" tanya Ferdi. "Ya, sempat stres sih. Tapi aku berusaha untuk menenangkan diri karena istriku butuh genggaman tanganku saat berada di ruang bersalin. Bertaruh nyawa demi dua bujang cinta kami." Dada Aksa sesak jika teringat betapa besar pengorbanan seorang ibu. Sosok yang tak pernah berpikir panjang lagi tentang nyawanya sekalipun, asalkan bisa melahirkan buah hati dengan selamat dan sempurna. "Bos, benar. Makasih bos atas pencerahannya." Ferdi tersenyum lebar. Hatinya sudah sedikit lega. "Memang kapan istri kamu melahirkan?" Kata dokter masih 1 minggu. Kata-kata Ferdi terpotong oleh suara dering telepon. Dan mendadak Ferdi menengah kala melihat Vera yang tengah memanggil. "Halo sayang, ada apa?" "Apa? Kamu mau melahirkan?"